Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini saya menyampaikan judul Perbedaan Wahyu dan Pulung. Perbedaan Wahyu dan Pulung. Kalau orang pedesaan, seolah-olah Pulung dengan Wahyu itu hampir sama. Pulung dengan Wahyu hampir sama. Sopo sing ketiban pulung kuwi sing nampa kabegjan. Jadi hampir beda-beda tipis perbedaan Pulung dan Wahyu. Kalau Pulung, kalau di desa ada pemilihan kepala desa, orang-orang menanti cumlorote Pulung. Padahal Pulung itu kadang-kadang lintang alian atau lintang yang kesedot yang lain. Kalau orang desa itu lintang alian. Orang menanti mana yang ketiban Pulung, itu akan menjadi bejo. Padahal kalau di tingkat perdesaan itu misalnya pemilihan kepala desa, itu kadang-kadang dengan uang, membayar uang, suara itu bisa dibeli. Baik pemilihan kepala desa maupun pemilihan kepala daerah, seperti itu. Pemilihan bupati juga, pemilihan wali kota juga. Siapa yang bisa memberikan uang, itulah yang dipilih. Kumpul swara terus diulungake kepada si A. Itu Pulung. Apakah Pulung itu juga sesuai dengan harapan masyarakat? Belum pasti. Tapi kalau campur tangan Tuhan, walaupun Wahyu atau Pulung, tetap ada campur tangan Tuhan. Hanya tahapannya masing-masing. Tahapannya kadang-kadang dengan pemilihan kepala desa atau pemilihan bupati bisa lebih rendah daripada bupati yang diganti. Pemilihan kepala desa bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari kepala desa yang diganti. Tapi itu merupakan masih fase atau tahapan. Jadi semua itu ada campur tangan Tuhan. Jadi kalau misalnya tidak berhasil, kalau tidak berhasil di desa itu tidak makmur atau ada perubahan, itu hanya belum. Nanti kemudian kepala desa selanjutnya atau bupati wali kota selanjutnya yang akan bergerak lebih banyak lagi. Jadi semua tetap ada campur tangan Tuhan. Itu Pulung. Sekarang Wahyu. Wahyu itu ibaratnya kekuatan dari alam. Dari bertapa, dari laku, dari topo broto, dan lain-lainnya. Itu mempunyai kekuatan adi kodrati. Jadi istilahnya adi kodrati itu mendapat kodrat dari alam itu untuk pinunjul. Misalnya Romo Smono mendapatkan wahyu. Tidak usah kok ndadak dengan pemilihan kepala desa, kok seperti pemilihan kepala desa, ndadak memberikan uang, ndadak memberikan jaminan ini itu, seandainya saya jadi, dengan uang itu tidak ada. Kalau wahyu tidak ada, karena itu istilahnya adi kodrati. Ada Serat Wedotomo. Serat Wedotomo itu karyanya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Mangkunegoro yang keempat.
yang bunyinya sekarnya pangkur, berada dalam surat Widotomo. Sapantuk wahyuning Allah gyot tumilah mengulah ngelmu bangkit mikat reh mangukot kukutaning jiwanggo yen mangkono kena sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas rorone ngatunggil. Serat Widotomo karyanya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Mangkunegara yang keempat. Jadi kalau wahyu itu dengan tidak memakai uang, tapi itu adalah adi kodrati, memang sesama makhluk manusia itu dia sudah diberi kelebihan. Seperti Kanjeng Nabi mendapat wahyu itu tanpa dengan uang, tanpa dengan memberi uang kepada konstituen seperti halnya pemilihan kepala desa, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, dan lain-lainnya. Jadi bedanya pulung dan wahyu. Kalau wahyu itu tanpa uang, tapi pulung itu dengan membeli suara. Dulu dengan sekarang sama. Kalau dulu mungkin belum dengan membeli suara, tapi dulu itu dengan kekuatan fisik. Siapa yang ditakuti, itulah yang menang. Nanti kalau di desa itu pilihan dengan dudukan. Jadi gambar ini yang pegang ini dodok, yang milih dua renteng-renteng. Nanti kalau yang sebenarnya dia sanggup memilih si A, kok deretannya itu di jago yang lain, bopong oleh cucuknya, oleh botohnya, dia dibopong, dipindah urutan dodokannya itu. Dan ada ancaman-ancamannya itu. Kalau dulu dengan kekuatan, kalau sekarang dengan cara money politik, tegese dengan uang. Itu apa, kalau sudah jadi ada campur tangan Tuhan, tetap ada. Campur tangan Tuhan tetap ada. Walaupun itu kepala desa yang terpilih lebih jeblok daripada yang sebelumnya, itu tetap ada karena itu hanya merupakan jenjang atau tahapan untuk berikutnya. Misalnya sekarang ini jeblok, yang akan datang akan kepala desa bisa mengambil hikmah dari jebloknya periode yang sudah dijalani oleh kepala desa yang lama, akan didandani kepala desa yang baru. Jadi semuanya tetap ada campur tangannya Tuhan. Tapi kalau wahyu itu memang adi kodrati. Memang di sesama manusia dia punya kelebihan. Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad mendapat wahyu, Yesus Kristus mendapat wahyu, Nabi Musa mendapat wahyu, itu tanpa dengan mengeluarkan uang. Kalau di tingkat di Kabupaten Purworejo yang saya lihat, Romo Semono mendapatkan wahyu itu tanpa dengan membeli suara. Jadi bedanya wahyu dengan pulung. Kalau pulung itu dengan kekuatan, dengan ancaman, dengan membayar uang,
Tapi kalau wahyu tidak sama sekali, itu adalah kekuatan daripada adi kodrati. Semoga dengan perbedaan antara wahyu dan bulung bisa dibedakan dan semoga bisa dipahami oleh pandemen YouTube kami. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.